Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya hari ini bersemangat untuk belajar. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan pokok bahasan yang kita bahas yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo yang kita bahas yang pertama yaitu tentang Maulana Malik Ibrahim. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya atau alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Rabbi tu billahi robba wa bil islam madinah Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jinni ilman warjukni fahman. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam sebagai teladan yang berani dan istiqomah. Selanjutnya anak-anak, mari perhatikan peta konsep tentang Maulana Malik Ibrahim. Nah, pada materi Maulana Malik Ibrahim ini yang kita bahas yang pertama yaitu tentang biografinya, yang kedua yaitu tentang perannya. Di dalam biografinya itu kita membahas tentang silsilahnya, pendidikan dan sikap. Sementara pada perannya yaitu kita membahas tentang dakwahnya. Dakwahnya ini ada melalui dagang, yang kedua melalui keluarga kerajaan, dan yang ketiga adalah melalui pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu Wali Songo. Wali Songo adalah para penyebar Islam yang disebut dengan Wali Sanga atau Wali Songo. Nah, Wali Songo itu terdiri dari 9. Nah, coba perhatikan gambarnya. Inilah anak-anak wajah Wali Songo. Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik atau dia namanya Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada namanya Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Yang keempat ada namanya Sunan Derajat. Yang kelima Sunan Kudus atau Jafar Sodik. Yang keenam Sunan Giri. Yang ketujuh Sunan Kalijaga. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya anak-anak, kita membahas yang pertama yaitu tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Anak-anak, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebut juga dengan Sunan Gresik. Dia berasal dari Kasan, Persia. Silsilah keturunannya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW yaitu melalui Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu anak-anak datang ke Pulau Jawa pada abad ke-14 pada tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Dalam penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara dan menjalin hubungan dagang dengan Majapahit. Sunan Maulana Malik Ibrahim diangkat sebagai sah bandar di Gresik dan dijadikan sebagai penasehat kerajaan Majapahit. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang, ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, baik dalam menghadiri upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Ia berusaha menyampaikan keindahannya dan kebaikan yang dibawa oleh Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Sambalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Selang beberapa lama ia mulai menyiarkan Islam di kalangan istana Majapahit, kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam.
Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Nah, anak-anak, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Ini anak-anak gambar makamnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya anak-anak yang kita bahas yaitu peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam mengembangkan Islam di Indonesia yang pertama dia lakukan yaitu melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim ini melalui aktivitas dagangnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo dekat pelabuhan. Yang kedua, dia berdakwah itu kepada keluarga Kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas perdagangannya. Dakwah pun merambah pada keluarga Kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Sahbandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Nah, tempat itu kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Yang ketiga yaitu dengan mendirikan masjid dan pesantren. Membangun Masjid Pesucinan, kini yang dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leren, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan itu selain sebagai tempat ibadah digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Nah, perhatikanlah, inilah gambar atau foto pesantren yang dibangun oleh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir yaitu anak-anak yang kita bahas yaitu sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Sikap positif yang pertama yaitu dia suka melakukan dakwah secara bertahap atau secara tadriji. Dalam dakwahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaiannya. Yang kedua, orangnya gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam itu terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya Kasan, sekarang masuk wilayah Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, orangnya santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.